Perkenalkan, nama saya Ibu Lia, biasa dipanggil. Saya seorang ibu dari 2 orang anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Perkenalkan, saya Rutiati, biasa saya dipanggil Ruth. Saya akan menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan indah Tuhan yang saya alami dalam hidup saya, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan saya secara keluarga. Puji Tuhan, di Natal kali ini saya berkesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sangat bersyukur di mana saya bisa diselamatkan Tuhan Yesus lewat gereja ini, dan seiring bertumbuhnya rohani saya banyak dibentuk secara karakter. Saya bisa merasakan bahwa perbuatan indah Tuhan itu sangat nyata dalam hidup saya. Dari karakter, terlebih-lebih itu sangat memberkati sekali. Waktu pertama saya ikut Tuhan Yesus, kami tidak punya apa-apa, saudara-saudara. Tinggal pun kami masih menumpang dengan orang tua. Kami nggak punya, secara finansial kami nggak punya apa-apa. Tapi setelah saya berkomitmen ikut Tuhan Yesus, saya bersungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan. Seiring pertumbuhan rohani saya mendengar setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala di sidang ini, saya mulai mengerti. Dan di situ saya belajar berdoa, saya meminta kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya rindu punya motor, supaya kalau kami datang ke gereja, kami tidak harus mencatar sampan lagi, tidak harus mencatar oplet lagi. Dan di situ Tuhan Yesus nyatakan dengan caranya yang ajaib, dan itu juga saya nggak terpikirkan oleh pikiran saya, nggak terpikirkan, tapi Tuhan nyatakan itu dalam hidup saya. Dan kami bisa punya sepeda motor, dan akhirnya kami bisa datang ke gereja tanpa lagi harus dengan transportasi umum. Di situ saya merasakan, bahwa Tuhan itu memang benar-benar nyata. Perbuatan indah Tuhan itu memang benar-benar nyata dalam hidup saya. Jadi di situ saya mulai lagi memberanikan diri, bertekun lagi, saya berdoa, Tuhan Yesus, saya rindu Tuhan, saya mau punya rumah Tuhan, tolong saya Tuhan, supaya nanti kalau saya punya rumah saya bisa dipakai untuk ini Tuhan, untuk KKS. Nah, disitulah Tuhan juga mulai. Tuhan jawab doa saya dengan caranya yang ajaib. Tuhan berikan kami rumah yang sederhana yang saat ini kami pakai, yang saat ini kami tinggal. Dan rumah kami juga dipakai untuk KKS. Puji Tuhan, itu juga saya rasakan bahwa perbuatan indah Tuhan itu nyata lagi dalam hidup saya. Tidak sampai di situ, saudara-saudara, saya percaya kalau kita bertekun di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dinilai secara finansial, kami adalah orang yang sangat-sangat sederhana. Tapi begitulah pekerjaan Tuhan itu dalam hidup kami. Dia mengerjakan apa yang tidak kami pikirkan. Untuk anak-anak sekolah, Tuhan pun tolong semuanya. Dan di sini juga saya bersyukur, yang membuat saya bersuka cita lebih dalam lagi, karena saya tahu anak-anak saya bertumbuh di dalam sidang ini. Dan saya bersuka cita sekali karena saya melihat anak-anak saya juga punya hati yang rindu untuk melayani Tuhan di sidang ini. Itu yang membuat saya bersuka cita lebih dalam, tidak ternilai oleh harta apapun itu. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya tetap berdoa, Tuhan Yesus, pakai hidup saya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Saya mau untuk memberkati lebih banyak orang lagi, karena saudara dan saya di tempat ini bisa merasakan perbuatan indah Tuhan itu nyata dalam hidup saudara kalau saudara bertekun di dalam Tuhan, mengerjakan keselamatan saudara-saudara dengan sungguh-sungguh. Dan kita mengikut Tuhan ini tidak hanya sekedar, Tuhan Yesus, saya anakmu, tidak hanya sekedar, Tuhan, orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak, saudaraku. Tapi orang-orang yang ibaratnya kayak kita ini, Tuhan anggap kayak anaknya. Kita ini anak Tuhan, kita ini sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Dan Tuhan sendiri yang akan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dari awal dalam hidup kita, Tuhan akan menyelesaikan, termasuk pergumulan kita,
kerinduan hati kita, Tuhan akan kerjakan itu semua dalam hidup kita. Asalkan kita bertekun, mau punya hubungan yang baik, yang manis, yang intim dengan Tuhan. Janji Tuhan itu bisa kita terima, saudara-saudara. Bukan hanya saya saja yang bisa merasakannya, tapi saudara dan saya di sini di tempat ini juga saya percaya saudara juga bisa merasakan bahwa janji-janji Tuhan itu bisa genap dalam hidup saudara. Roh Kudus yang memimpin kita setiap hari itu, dia akan memberitahu apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan kita ini. Saya sangat bersyukur. Mungkin kalau diceritakan panjang lebar, waktu kita nggak akan cukup. Tapi saya percaya firman-Nya berkata, anak Tuhan akan diberkati, akan menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Dan kita harus pegang semua janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita, saudara. Dan itu yang membuat saya setiap hari bisa bersuka cita, tidak mengeluh, bisa bersyukur. Karena saya selalu memegang janji-janji Tuhan itu dalam hidup saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dulu saya menjadi pribadi yang kesepian, karena mungkin memang pengaruh karena saya sudah ditinggal oleh orang tua sejak kecil. Saya pergi merantau, pergi meninggalkan rumah. Di perjalanan itu semuanya tidak mudah. Saya banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak kesedihan, kekecewaan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya kalau ditinggal sendiri dalam suatu ruangan atau di satu kamar, atau saat saya sendirian memang saya sering menangis, kerjaan saya di situ hanya menangis. Lalu yang paling saya sedihkan lagi adalah dulu kan waktu dulu saya belum mengenal kebenaran, saya belum mengetahui kebenaran. Tapi beda halnya dengan hari ini, saya diubahkan Tuhan, saya sudah ditolong Tuhan, saya sudah dibukakan oleh Roh Kudus bagaimana Tuhan itu. Nah, setelah saya mengenal Tuhan, setelah saya tahu kebenaran, setelah saya melayani, saya menyadari dulu bagaimana orang tua saya meninggal tanpa mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya sedih ketika saya ditinggal oleh orang tua saya. Tapi yang lebih sedih lagi adalah saya sangat sedih ternyata orang tua saya meninggal sebelum mereka mengenal Tuhan. Kerap kali juga sedih ketika mendengar kesaksian dari orang-orang bahwa orang tuanya, bahwa keluarganya meninggal sudah mengenal Tuhan lebih dulu. Tapi beda halnya dengan orang tua saya meninggal sebelum mereka mengenal Tuhan, dan itu membuat hati saya sedih sekali. Oleh sebab itu, sekarang saya sudah diselamatkan Tuhan, saya sudah dibukakan mata rohani, kasih karunia Tuhan sudah saya peroleh, yang Tuhan berikan itu sudah saya peroleh. Jadi saya menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, bagaimana saya dilepaskan dari rasa kesepian. Sekarang saya sudah tidak menjadi pribadi yang kesepian lagi. Saya sudah benar-benar berharapnya sama Tuhan, bahkan terlalu percayanya sama Tuhan. Tuhan sudah membebaskan saya dari kutuk kesepian itu, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sekarang, puji Tuhan, saya sudah menyerahkan diri saya untuk melayani, dan saya bersyukur Tuhan percayakan saya untuk melakukan pelayanan, berkesempatan bergabung menjadi koordinator dan juga menjadi singer di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan kejadian saya dahsyat dan ajaib, dan jiwa saya benar-benar menyadarinya. Firman Tuhan mengatakan, Dia yang sudah memulai pekerjaan baik di antara kita semua, Dia juga yang akan meneruskan dan menyelesaikannya sampai pada hari kedatangannya. Dan firman Tuhan itu menjadi milik saya pada saat ini. Dan saya bersyukur juga untuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah menginjili saya, yang sudah memfollow up saya ketika saya menjadi jiwa baru. Dulu saya juga menjadi pribadi yang selain kesepian juga pribadi yang keras, tidak taat. Ketika saya diinjili, saya berusaha untuk menolak. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus juga bekerja menolong, mengasihi saya, sehingga saya sampai pada hari ini bisa di tempat ini. Demikian kesaksian saya, Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus.